Halo teman-teman, para pembelajar dan rekan-rekan investor. Selamat datang di sesi bedah saham kita kali ini. Wah, saya udah nggak sabar banget nih buat memandu Anda semua. Hari ini kita bakal pakai topi mentor saham kita dan membedah tuntas sebuah perusahaan yang belakangan ini lagi jadi bahan perdebatan panas di kalangan value investor. Kita bakal acak-acak laporan keuangannya dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, coba kita bahas ini. Coba bayangin, Anda nemu sebuah saham yang harganya lagi didiskon gila-gilaan, sampai 45% dari nilai aslinya. Pertanyaannya, apakah ini beneran tiket emas buat cuan gede, atau jangan-jangan cuma jebakan berbahaya yang bakal ngunci modal kita berlama-lama? Nah, perusahaan yang lagi kita bicarakan ini adalah PT Indokordesa Tbk, dengan kode saham BRAM. Anggap aja ini silabus masterclass kita hari ini. Kita bakal mulai dari profil bisnis, terus membedah krisis 2025 yang mereka alami, hitung-hitungan analisis nilai intrinsik, ngobrolin soal kebangkitan di 2026, dan terakhir yang paling penting, risiko likuiditas. Bagian pertama, profil bisnis. Nah, sebelum kita pusing mikirin angka dan valuasi, kita wajib paham dulu sebenarnya perusahaan ini tuh jualan apa sih? Jadi, BRAM ini bukan pemain baru, teman-teman. Perjalanannya panjang banget. Mereka udah berdiri dari tahun 1981 dengan nama Brantamulia. Terus, titik balik besarnya terjadi di tahun 2006, saat mereka diakuisisi oleh konglomerasi raksasa asal Turki, Sabancı Group, di bawah nama Kordsa. Nah, yang menarik, awal 2023 kemarin mereka baru aja ngelakuin merger sama Indokordsa Polyester. Tujuannya simple banget, buat pangkas inefisiensi, merampingkan biaya, dan bikin operasional mereka jauh lebih solid. Satu hal krusial yang harus kita ingat, BRAM ini bukan perusahaan digital yang bisnisnya ada di awan. Enggak, kekuatan utama mereka itu ada di aset fisik. Mereka memproduksi material penguat ban kelas premium, kayak kain ban berbahan nylon Pertisix dan polyester. Mereka ini penguasa alias pemasok dominan di Asia Tenggara loh. Dan nggak main-main, produknya itu diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, sampai Brazil. Rantai pasok otomotif global butuh banget sama mereka. Bagian kedua, membedah krisis 2025. Sebagus apapun bisnis intinya, pasar itu kan selalu melihat laporan laba rugi. Jadi sekarang, mari kita lakukan analisis forensik terhadap apa yang menimpa mereka tahun lalu. Coba perhatikan baik-baik deretan angka ini. Tahun 2025 itu, wah, benar-benar tahun yang brutal buat BRAM. Pendapatan mereka nyungsep 44,4% ke angka 2,08 triliun rupiah. Dan yang bikin pasar panik, laba bersih yang tadinya 194,5 miliar di 2024, malah berbalik arah jadi rugi bersih 38,9 miliar. Ini beneran kejatuhan finansial yang masif banget. Tapi tunggu dulu, sebagai mentor Anda, tugas saya di sini adalah ngajarin cara baca situasi di balik sekedar angka merah. Kenapa kerugian ini bisa terjadi? Apa iya model bisnis mereka udah hancur? Ternyata akar masalahnya murni dari luar. Bulan Maret 2025, banjir besar ngerendam fasilitas utama mereka di Citerep. Pabrik berhenti total, force majeure. Udah jatuh tertimpa tangga, harga bahan baku global kayak PTA dan MEG juga lagi terbang tinggi. Padahal bahan baku ini nyumbang 70% biaya produksi. Jadi ini benar-benar guncangan sistemik ya, bukan karena gagal operasional dari dalam. Nah, disinilah letak ketangguhan manajemen mereka. Emang sih, musibah banjir itu bikin kerugian langsung sekitar 1,87 juta dolar. Tapi, mitigasi risiko mereka luar biasa jalan. Kerugian itu malah ditutup sama pencairan klaim asuransi yang nominalnya jauh lebih gede, yaitu 11,49 juta dolar. Ini detil yang krusial banget buat nunjukin kalau mereka tetap kuat nahan badai. Di tengah tekanan yang parah itu, ada satu bukti integritas yang nggak bisa dibantah. Pernyataan resmi direksi ini, yang divalidasi langsung sama auditor independen, memastikan kalau sistem kontrol internal dan pelaporan keuangan mereka itu tetap rapi dan sesuai standar kepatuhan yang ketat. Tata kelolanya nggak goyah sama sekali. Jempolan deh pokoknya. Bagian ketiga, analisis nilai intrinsik. Oke, tarik napas, karena sekarang kita masuk ke momen masterclass yang sesungguhnya. Di sini, kita bakal benturkan langsung harga pasar dengan nilai sejati perusahaannya. Kita mulai dari realitas pasar saat ini. Setelah dihajar berita buruk bertubi-tubi di 2025, harga saham BRAM ini benar-benar tertekan dan cuma jalan di tempat alias konsolidasi di level Rp4.460 per lembar. Tapi kalau kita hitung pakai kepala dingin, kita pakai metode valuasi yang disiplin kayak discounted cash flow, dan kita normalkan potensi arus kas mereka pasca krisis. Percaya nggak percaya, nilai intrinsik sejati dari BRAM itu sebenarnya ada di angka Rp13.117. Ya, setinggi itu. Kalau kita jejerin dua angka ini, objektivitas data nunjukin hal yang bikin melongo.
harga pasar yang lagi lesu di 4.460 dibandingkan nilai wajar 13.117, itu artinya ada potensi kenaikan atau upside sebesar 195%. Angka ini secara gamblang ngejelasin kalau saham ini lagi ngalamin undervaluation yang sangat ekstrim. Jadi poin krusial yang mau saya sampaikan adalah soal konsep margin of safety atau margin keamanan. Saat ini tuh Bram cuma diperdagangkan di rasio price to book value 0,54 kali. Bahasa gampangnya gini teman-teman, kalau Anda beli sahamnya sekarang, Anda itu secara efektif lagi beli pabrik, mesin, dan semua aset fisiknya Bram dengan diskon 45% dari nilai bukunya. Wah, ini bantalan pengaman yang super tebal buat investasi kita. Bagian keempat, kebangkitan di 2026. Anda mungkin mikir, valuasi murah juga percuma kalau bisnisnya tetap nyungsep. Tapi mari kita cek, kebangkitan ini beneran nyata atau cuma teori doang? Fakta di lapangan ternyata ngebantah keraguan itu. Data kuartal pertama tahun 2026 udah rilis, dan Anda bisa bandingin sendiri hasilnya. Laba bersih mereka melompat dari 2,52 juta dolar di periode yang sama tahun lalu jadi 5,71 juta dolar. Ada lonjakan pemulihan sebesar 126%. Bram ini nggak sekarat. Proses turnaround alias kebangkitan pasca banjir kemarin tuh udah kejadian tepat di depan mata kita. Bagian kelima, risiko likuiditas. Nah, sebagai mentor yang bertanggung jawab, saya nggak bakal cuma ngasih angin surga. Kita harus tetap napak bumi dan membedah apa sih resiko terburuknya. Dan kenapa saham semurah ini dijauhin banyak orang. Jawabannya ada di struktur kepemilikan ini. Coba perhatikan, Korsa itu nguasain lebih dari 61% saham, terus disusul investor raksasa lainnya. Jatah buat masyarakat umum atau public float cuma secuil teman-teman, cuma 16,23%. Nah, inilah akar masalah utamanya kalau Anda mau masuk ke saham ini. Konsekuensi logis dari porsi publik yang super kecil ini adalah likuiditasnya kering kerontang. Volume perdagangan harian itu kadang cuma 600 sampai 2.800 lembar saham doang. Apa artinya buat kita? Kalau Anda beli banyak, terus tiba-tiba butuh duit cepat dan mau jual, bakal terjadi yang namanya slippage harga yang parah banget, karena nggak ada yang mau beli di harga wajar. Inilah diskon likuiditas yang nahan valuasi Bram gak naik-naik. Eits, tapi tunggu dulu. Selalu ada dua sisi dalam koin. Manajemen Bram ini ngerti banget kalau nahan saham gak liquid itu bikin deg-degan. Makanya mereka ngasih semacam reward yang lumayan banget, dividen. Secara historis, dividen yield mereka ada di angka 8,93% loh. Biasanya bagi-bagi sekitar Rp400 per saham dan itu 2 kali setahun. Ini kayak bayaran atau uang tunggu yang cukup sepadan buat investor yang sabar nahan aset ini. Sesi masterclass kita bermuara di satu pertanyaan besar ini. Di satu sisi, Anda ngelihat sebuah bisnis fisik yang solid, asetnya nyata, dan berpotensi ngasih cuan atau upside gila-gilaan sampai 195%. Tapi di sisi lain, likuiditasnya itu seret banget kayak rawa yang bisa bikin modal Anda nyangkut susah keluar. Nah, pertanyaannya, apakah saham Bram pantas dapat tempat di portofolio Anda? Silakan teman-teman terapkan semua prinsip yang udah kita bedah hari ini buat ngambil keputusan secara independen. Terima kasih banyak udah semangat belajar di sesi bedah saham hari ini. Sukses terus buat investasinya dan sampai jumpa di materi kita berikutnya.